Tahukah kamu batu bacan merupakan batu akik yang paling populer di Indonesia? Batu ini banyak ditemukan di daerah Halmahera Selatan, Maluku Utara, tepatnya di Pulau Bacan. Batu bacan yang paling dicari dan diincar oleh para kolektor adalah batu bacan Doko dan batu bacan Palamea. Harganya pun juga bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah. Jangan mengaku sebagai pecinta batu akik kalau belum menyaksikan sendiri bagaimana proses sebongkah batu besar disulap menjadi sebuah batuan kecil nan mungil yang sangat indah bila dipakai sebagai perhiasan. Yuk kita cari tahu. Untuk langkah pertama adalah pemilihan jenis batu yang akan dibuat menjadi perhiasan, baik yang bermotif ataupun yang polos. Setelah itu bahan tersebut dipotong menggunakan alat serkel sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Setelah dipotong, batu tersebut kemudian dibentuk dengan alat asah yang disebut dengan gerinda. Kemudian diamplas agar tidak ada cekungan lagi pada permukaan batu sehingga bentuk batu akan terlihat sempurna. Ada dua tipe pengamplasan yang dilakukan. Pertama dalam menggunakan alat amplas berukuran 800 dan kedua dilanjutkan dengan menggunakan amplas ukuran 1200 agar batu tampak mengkilat. Tahapan terakhir adalah finishing atau pelicinan. Dalam tahap ini bahan batu digosok dengan menggunakan bambu atau menggunakan serbuk intan. Proses pembentukan dari sebongkah batu menjadi batu perhiasan indah ini dapat memakan waktu sekitar 30 menit. Untuk menghasilkan kualitas yang baik, ternyata penggosokan menggunakan bambu adalah pilihan terbaik loh, karena semua proses dilakukan dengan teliti dan hati-hati. Bagaimana pemirsa? Apa kamu mulai tertarik untuk membuat perhiasan dengan batu akik? Namun sebelum membuat perhiasan, kamu harus tahu jenis batuan yang akan dibentuk, karena beda batuan, beda pula tahapan finishingnya. Kalau pribadi saya sendiri mungkin kalau memang udah biasa untuk pengrajin atau penggosok biasanya mungkin kecil sekali untuk kesalahan. Cuman mungkin ada juga, cuman yang saya tekankan sekarang ini kalau berbicara secara jujur ini tukang gosok sekarang ini ramai. Tapi semua itu nggak semuanya orang itu harus pinter menggosok. Tapi memang semuanya itu ada trik, ada caranya. Kalau memang dia salah cara memotongnya juga mungkin asal batunya jadinya bagus, akhirnya jadi batu itu kurang bagus. Untuk kesulitan saya untuk memproduk batu cincin itu biasanya begini, kesulitannya itu dari bahan baku. Biasanya bahan baku kalau terlalu lunak, terlalu lembek itu susah. Tapi kalau bahan baku yang padat dan keras, dia bisa kerja, bisa cepat dan mungkin dia hasilnya juga lebih bagus. Yang susahnya mungkin di situ karena barang itu terlalu lunak, jadi susah untuk bisa memproses bisa cepat. Pemakaian batu akik kini telah menjadi tren dan gaya hidup. Banyak pecinta batu akik tak segan-segan berburu batu akik hingga merogoh kocek hingga jutaan rupiah. Lantas sebenarnya apa sih alasan orang mengemari batuan khas ini? Karena memang batu itu indah dan dilihat itu kalau digunakan atau dipakai di jari tangan itu rasa percaya diri itu timbul. Nah itu salah satunya. Terus kedua memang batu-batu mulia itu kan kalau dipandang indah. Itu makanya saya suka. Kalau saya memang sangat menyukai batu-batu dari lokal ya. Terutama batu bacan. Bacan itu bukan sekedar indah dilihatnya gitu ya, Mbak. Bacan juga yang saya pernah baca mengandung unsur-unsur terapi gitu ya. Yang namanya bacan itu kalau saudara lagi pegal-pegal atau lagi pilek dipijit-pijit aja. Ya yang saya pernah rasakan memang ada manfaatnya gitu. Karena batunya indah gitu. Kalau kita lihat batu itu indah sekali. Jadi kita bisa buat koleksi dan bisa buat sekarang kan lagi tren. Jadi batu permata atau batu-batu Indonesia itu sekarang lagi banyak yang buru gitu. Batu akik yang biasanya tampak di jari para kolektornya ini ternyata memiliki banyak makna. Seperti pengasihan, menunjukkan pesona asmara, rasa tentram, bahkan membawa kewibawaan dan karisma pemakainya. Tahukah kamu batu akik asal Indonesia sudah terkenal di berbagai penjuru dunia?
Ya, salah satu pengguna batu akik asal Indonesia ini adalah Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Obama menggunakan batu akik bacan. Selain itu, Pangeran Charles dari Kerajaan Inggris juga mengenakan batu jenis pancawarna yang berasal dari Garut, Jawa Barat. Wow, luar biasa bukan? Batu akik asal Indonesia saja dipakai oleh para pesohor dunia. Nah, sebenarnya sudah sampai mana saja sih pemasaran dari batu akik itu sendiri? Kalau untuk pasar ini, khususnya untuk batu lokal kita ini memang sebenarnya masih boleh dikatakan belum begitu. Kalau kita samain dengan batu jenis-jenis batu yang luar itu mungkin masih kalah jauh. Tapi mudah-mudahan ke depannya ini batu lokal kita juga bisa sampai ke mancanegara, itu aja. Si kecil dan cantik ini memang diidolakan oleh kaum pria maupun wanita. Tidak mengenal lelah, mereka berburu batu akik dari satu tempat ke tempat lain. Akan tetapi, maraknya pasar batu akik sekarang ini membuat was-was para pembeli karena banyak batu akik palsu yang juga dipasarkan. Nah, bagi kamu pecinta pemula, jangan khawatir ya, karena Ayo Cari Tahu akan memberikan bagaimana tips membedakan batu akik asli dengan batu akik palsu. Ada beberapa metode yang dapat kamu gunakan, yaitu dengan menggunakan senter, meneteskan air ke atas batu, atau dengan rokok. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Yuk kita cari tahu. Senter yang merupakan alat penerang di saat gelap ini ternyata bisa kamu gunakan untuk membedakan batu akik asli dan palsu. Caranya adalah dengan mengarahkan cahaya senter ke batu yang akan dibeli. Jika saat di senter batu terlihat memiliki serat-serat, maka dipastikan batu akik tersebut adalah asli. Dan sebaliknya, jika batu akik tidak memiliki serat dan terlihat jernih ketika di senter, dipastikan batu tersebut adalah palsu. Cara selanjutnya yang dapat dicoba yaitu dengan meneteskan air ke atas batu. Apabila tetesan tersebut menetap, maka batu akik tersebut asli. Berikutnya, metode ketiga yang dapat kamu gunakan adalah dengan rokok atau korek api. Jika disulut dengan rokok atau dibakar dengan korek api, batu tidak akan gosong. Dan jika setelah lama dibakar, batu akan mengeluarkan cairan minyak berwarna coklat. Batu yang asli jika diusap cairan minyaknya akan hilang. Dan sebaliknya, batu akik palsu meskipun diusap minyak tidak akan hilang. Apa saat ini kamu sedang bingung mencari hadiah yang cantik dan unik untuk pasangan? Atau kamu sedang dilema dalam memilih jenis perhiasan yang akan kamu gunakan dalam acara spesial? Batu dan silver dapat menjadi solusi. Bagaimana keindahannya jika kedua unsur itu digabungkan ya? Jangan kemana-mana, ikuti terus Ayo Cari Tahu karena sebaiknya kamu tahu. Saya punya mungkin lebih ke aliran etnik ya, dan keunikannya adalah satu perhiasan bisa digunakan untuk berbagai gaya. Jadi bisa di Perhiasan dan busana adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena tidak hanya sebagai pelengkap untuk mempercantik penampilan, melainkan juga mencerminkan image sang pemakai. Perhiasan yang unik dan eksklusif tetapi dengan harga terjangkau tentu diidamkan oleh setiap perempuan. Sebelum membicarakan perhiasan unik lebih jauh, tahukah kamu, batu permata yang paling mahal saat ini adalah batu berlian Hope dengan kisaran harga 3,5 triliun rupiah. Angka yang sangat fantastis, bukan? Berbicara tentang perhiasan unik, perhiasan yang satu ini sungguh sangat mengesankan. Dengan bahan baku utama perak, mutiara, dan batu permata setengah mulia bisa dijadikan dalam satu untayan multifungsi. Aneka kalung, gelang, cincin, dan bros dengan aneka rupa yang sangat cantik hadir memanjakan mata dan menggelayut manja menggoda mata siapapun yang melihatnya. Aneka jenis batu permata setengah mulia ini dijadikan satu rangkaian untayan dengan kulit dan giok sebagai liontinnya. Sungguh manis bukan? Tak hanya itu saja, ada juga kalung mutiara putih yang sangat indah. Berbicara mengenai batu giok, tahukah kamu batu giok adalah yang terkuat di antara batu-batu mulia lainnya?
bahkan lebih kuat daripada intan atau berlian. Bila dikaitkan dengan astrologi, zodiak, dan hadiah pernikahan, batu giok dijadikan batu khusus untuk batu kelahiran bulan Maret dan pemberian di hari peringatan perkawinan yang ke-35. Dan dalam dunia astrologi, batu giok dihubungkan dengan zodiak Virgo. Bila dibandingkan dengan desain aksesori lainnya, sebenarnya apa sih yang membedakan aksesori unik ini dengan aksesori unik lainnya? Saya punya mungkin lebih ke aliran etnik, ya, dan keunikannya adalah satu perhiasan bisa digunakan untuk berbagai gaya. Jadi bisa dicopot, bisa untuk gelang, bisa dicopot, bisa untuk kalung pendek, bisa dijadiin bros gitu. Jadi satu beli satu dapat 3 gitu loh. Nah, proses produksinya pun juga membutuhkan daya imajinasi yang tinggi agar tercipta sebuah produk yang eksklusif dan tidak pasaran. Pertama adalah pembuatan desain. Dapat dikatakan inilah tahapan yang paling susah. Dan apabila itu berupa perhiasan silver, maka desain dan bahannya diolah dengan ditempa, dibentuk, dan dipoles sesuai dengan desain yang telah ditentukan. Setelah itu silver akan dironce dengan batu-batuan yang unik agar tampak lebih indah. Batu-batuan yang biasa digunakan adalah segala jenis batu, mulai dari batu lokal hingga batu dari luar negeri. Jenis batuan tersebut antara lain batu akik pancawarna, amethyst, labradorite, rose quartz, smoky quartz, lapis lazuli, black onyx, aquamarine, dan batuan akik lainnya. Untuk proses pembuatan dari desain hingga menjadi untayan kalung, gelang, cincin, dan bros yang sangat cantik membutuhkan waktu kira-kira 2 hari pengerjaan. Akan tetapi kalau menggunakan bahan silver yang desainnya lebih kompleks membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu pengerjaan. Jika dilihat tentu mata akan terpukau dengan produk-produk perhiasan yang dihasilkan ini. Kira-kira siapa saja peminat dari perhiasan unik ini? Saya itu buka online shop di beberapa tempat dan sudah ada beberapa pesanan dari luar negeri, dari Jepang, dari Kanada, karena memang konsumennya adalah bule-bule biasanya. Mereka penyuka silver tanpa batu-batuan biasanya. Tapi ya saya kan orang Indonesia juga, teman-teman saya juga banyak gitu yang beli barang saya. Mereka lebih suka ada batu-batuannya. Jadi ya saya gabungkan antara silver dan batu-batuan. Dari hal ini ternyata kita dapat mengetahui bahwa perhiasan silver lebih banyak diminati daripada emas murni. Selain karena harganya yang lebih murah, silver memiliki warna yang tidak mudah pudar. Perhiasan memang identik dengan wanita. Sah-sah saja jika para wanita mengoleksi berbagai jenis perhiasan karena pesonanya memang tidak bisa dipungkiri. Asal pemakaiannya harus sesuai pada tempatnya dan sesuai dengan kondisi, ladies akan terlihat bersinar. Sekian liputan Ayo Cari Tahu kali ini. Jangan lupa follow Twitter kami di @metrotv_ACT. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Ayo cari tahu karena sebaiknya kamu tahu.